Selamat datang di channel Labla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan PAS Fisika SMA kelas 11 untuk kurikulum Merdeka. Di video ini nanti kita akan membahas 30 soal di mana soal-soal tersebut berkaitan dengan materi semester 1 untuk kurikulum Merdeka, yaitu vektor, kemudian gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar yang semuanya dalam materi kinematika gerak, kemudian dinamika gerak dan hukum-hukum Newton, impuls dan momentum, dan yang terakhir adalah dinamika rotasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal-soal dan pembahasannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ya, soal pertama ini berkaitan dengan topik vektor. Perhatikan gambar berikut. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita memiliki dua buah vektor yang masing-masing besarnya 4 Newton dan 5 Newton dan mereka membentuk sudut 60 derajat. Untuk mencari resultan kedua vektor ini kita bisa menggunakan persamaan. Misalkan vektor yang atas ini kita beri nama nilainya adalah A, kemudian vektor yang bawah ini nilainya adalah B, maka resultan dari A plus B kita tulis seperti ini, itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 dikali A dikali B cos theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara dua buah vektor tersebut. Berarti kita bisa menuliskan A plus B itu sama dengan akar dari, kita masukkan angkanya. Untuk A adalah 4, jadi 4 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat plus 2 dikali 4 dikali 5 dikalikan cos 60 derajat. Kemudian kita hitung untuk akar 4 kuadrat adalah 16, kemudian 5 kuadrat adalah 25, kemudian ditambah 2 kali 4 kali 5 itu adalah 40, dan cos 60 adalah 1/2 atau setengah ya. Jadi kita bisa coret di sini setengah dengan 40-nya, 40 bagi 2 kita dapat nilai 20. Berarti nilai dari resultan vektornya atau A plus B tersebut sama dengan 16 ditambah 25, 41 ditambah dengan 20. Jadi sama dengan akar 61. Jadi resultan kedua vektor tersebut adalah akar 61 dan jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Oke, masih berkaitan dengan topik vektor. Kita akan mencari resultan vektor dengan menggunakan metode yang kita sebut sebagai metode analitik ya. Jadi kita beri nama dulu masing-masing vektornya biar mudah menyebutnya. Jadi vektor yang bawah ini adalah F1 misalkan. Kemudian vektor yang atas ini F2 dan yang ke kiri itu F3 ya. Nah, untuk menggunakan metode analitik kita perlu memecah atau perlu membuat komponen-komponen dari masing-masing vektor ya. Kita mulai dari F1 dulu. F1 arahnya ke bawah seperti ini. Maka kita pecah menjadi atau kita buat komponennya menjadi yang ke arah kanan dan ke arah bawah ya. Kemudian sudutnya di mana? Sudutnya di sini nih 60 derajat. Berarti di sini kalau dekat dengan sudut maka dia cos ya. Maka kalau ini theta atau 60 derajat langsung kita tulis. Berarti di sini dekat dengan sudut, berarti F1 cos 60 derajat. Sisanya atau yang lainnya berarti sin. Ini F1 sin 60 derajat. Nah, kita sudah pecah tuh untuk F1-nya ya. Sekarang dengan cara yang sama kita pecah dua F2-nya ya. Pecah juga untuk F2-nya. Ini ada F2 ke arah atas sana panahnya, berarti kita pecahnya atau kita buat komponennya ke atas dan ke arah kanan ya. Kemudian sudutnya ada di sini. Yang dekat dengan sudut itu cos, berarti yang sebelah kanan ini adalah F2 dikalikan cosinus 60 derajat. Kemudian yang ke atas itu adalah F2 dikalikan sisanya yaitu sin 60 derajat. Nah, yang terakhir F3 ya. F3 itu sudah searah dengan sumbu X negatif, maka tidak perlu kita pecah, yaitu F3 arahnya ke kiri. Tinggal kita gambar ulang aja di sini. F3. Nah, untuk metode analitik kita yang pertama lakukan adalah menjumlahkan yang sesumbu dulu. Jadi kita beri nama ya, misalkan sigma fx. Nah, kalau sigma fx kita lihatnya yang kesumbu x aja. Jadi ada F1 cos 60 arahnya ke kanan, ada F2 cos 60 arahnya juga ke kanan, dan ada F3. Nah, yang ke kanan kita beri nilai positif, yang ke kiri berarti nilainya negatif. Yang pertama, F1 cos 60 dulu ya. F1-nya 12, kemudian dikalikan cos 60. Cos 60 itu setengah. Ditambah dengan F2. F2 itu nilainya 6, dikalikan cos 60, nilainya setengah. Kemudian F3 arahnya ke kiri, minus 6 ya. F3-nya ke kiri, jadi negatif, nilainya adalah 6. Berarti kita dapat nilai sigma fx-nya adalah, kita sederhanakan dulu, 12 dibagi 2 dapatnya 6.
6 dikurang 6 habis tinggal 6 dikali setengah ya, tinggal 3 kan. Jadi ini 6 ditambah, ini kita sederhanakan jadi 3. 6 plus 3, 9 dikurangi 6 kan 3. Itu sigma Fx-nya. Berikutnya kita hitung resultan yang ke arah sumbu Y. Jadi yang ke arah sumbu Y itu yang ke atas dan ke bawah, kita lihat ya. Kita punya F1 sin 60, di sini arahnya ke bawah, dan ada F2 sin 60 arahnya ke atas ya. Yang ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Berarti kita punya yang bawah dulu ini negatif, F1-nya adalah 12, sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Negatif karena arahnya ke bawah ya. Kemudian yang ini ada F2 sin 60, ke atas jadi positif. F2-nya nilainya adalah 6, sin 60 itu setengah akar 3. Artinya kita punya nilai, ini berarti negatif 12 bagi 2, negatif 6 akar 3, plus 6 dibagi 2, 3 akar 3. Atau kita bisa sederhanakan ya, negatif 6 akar 3 ditambah 3 akar 3, maka jawabannya adalah minus negatif 3 akar 3 ya. Jadi kita sudah mendapatkan Fy, sigma Fy, dan mendapatkan sigma Fx. Berikutnya, kalau mau mencari resultan, kita tinggal resultankan seperti dua buah vektor membentuk sudut 90 derajat, karena ini sudah ke sumbu X, ini sudah ke sumbu Y. Jadi sigma F atau R-nya itu adalah sigma Fx dikuadratkan, kemudian ditambah sigma Fy dikuadratkan. Nah, kita tinggal melakukan perhitungan akhir aja ya di sini. Kita masukkan nilainya. Untuk sigma Fx-nya yaitu sama dengan akar dari 3 dikuadratkan ya. Jadi 9 ditambah sigma Fy-nya jadi minus 3 akar 3 dikuadratkan. Minus 3 kuadrat itu 9. 3 kuadrat itu 3, jadi 9 kali 3, 27. Jadi negatifnya hilang ya, karena ini kita kuadratkan. Maka R-nya sama dengan akar dari 9 tambah 27 itu 36. Akar dari 36 sama dengan 6 ya. Maka jawabannya tentu saja yang D kan, seperti itu. Kita lanjutkan soal ketiga dari soal vektor. Hasil perkalian skalar antara vektor A yang nilainya 3i plus 2j dengan vektor B yang nilainya 2i min 5j adalah titik-titik. Ya, perkalian skalar itu nama lainnya adalah dot product. Jadi kita akan mengalihkan A, vektor A ya, saya tulis pakai panah, A dot B. Nah, kemudian untuk vektor A-nya adalah 3i ditambah dengan 2j. Kemudian kita lakukan perkalian skalar atau perkalian titik, nama lainnya dot product. 2i minus 5j ya, 2i minus 5j. Nah, bagaimana cara mengalihkan skalar produk atau dot produk kayak gini? Kita cukup mengalihkan yang satu komponen ya, i dengan i, kemudian j dengan j. Jadi kita kalikan, hasilnya nanti angka. 3i dikali 2i jadinya 6 ya. Kenapa? Karena i kali i itu 1 ya. Kemudian 2 dikali min 5 jadi minus 10. Jadi hasilnya adalah 6 dikurang 10, negatif 4. Maka untuk perkalian skalar antara vektor A dan vektor B hasilnya adalah negatif 4 satuan. Jawabannya yang C ya, seperti itu. Kita lanjutkan soal keempat. Apabila tiap skala pada gambar di bawah ini adalah 1 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah titik-titik. Oke, ini sebenarnya masih sama, kita menjumlahkan vektor ya. Tetapi kita akan menggunakan metode analitik karena kita tidak tahu sudutnya di sini. Nah, caranya sama, kita perlu uraikan dulu untuk vektor, atau di sini vektornya adalah vektor gaya ya, yang tidak searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu, untuk F1 itu sudah searah dengan sumbu X. Jadi kita tulisnya F1 searahnya udah sumbu X, jadi F1X sama dengan berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata F1X itu ada 4 kotak atau 4 satuan ya. Padahal satu skala atau satu kotak di sini itu nilainya 1 Newton. Jadi kalau ada 4 kotak maka nilainya adalah 4 Newton. Kemudian yang F2 ini perlu kita uraikan sama seperti soal sebelumnya. Jadi F2-nya kita uraikan ke arah atas, namanya F2Y, ini yang pakai warna merah. Kemudian ke arah kanan namanya F2X ya. Kemudian kita hitung untuk F2X itu besarnya sama dengan F1 ya. Jadi F2X-nya sama-sama 4 Newton. Kita tulis di sini F2X itu sama dengan 4 Newton, arahnya juga ke arah kanan, jadi positif. Sedangkan untuk F2Y-nya kita hitung ada berapa kotak ke atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kotak. F2Y-nya itu sama dengan 6 kotak, jadi 6 Newton. Berikutnya dengan cara yang sama kita bisa mencari sigma Fx-nya. Sigma Fx itu artinya jumlahkan yang ke sumbu X saja, yaitu 4 Newton. 4 Newton. Jadi sigma Fx sama dengan 4 ditambah 4 ya, 8.
Kemudian sigma FY hanya ada 1 di sini, berarti sigma FY-nya kita tulis ulang. Sigma FY sama dengan 6. Kemudian resultannya kita gunakan akar dari sigma FX kuadrat, jadi 8 kuadrat, 64 ditambah sigma FY kuadrat, 6 kuadrat yaitu 36. 64 ditambah 36 itu 100. Berarti akar dari 100 sama dengan 10 Newton ya. Jadi resultan dari F1 dan F2 di sini adalah 10 Newton. Jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 5 dan ini sudah masuk ke materi gerak lurus ya. Kita lihat gambar berikut melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B. Jarak AB 40 km ditempuh dalam waktu setengah jam, jarak BC 30 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Besar kecepatan rata-rata perjalanan itu adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Jadi jika pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata, kita beri simbol seperti ini, V rata-rata. Itu besarnya atau persamaannya adalah perpindahan. Kalau kecepatan kita gunakan perpindahan ya, bukan jarak. Perpindahan dibagi dengan total waktu. Jadi kita bagi dengan total waktunya. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus ini perpindahannya dari mana? Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Posisi mula-mula ada di A dan akhirnya ada di C. Jadi perpindahannya itu nanti adalah dari A menuju C seperti ini ya. Padahal panjangnya atau besarnya AB itu 40 km. Kemudian besarnya BC atau panjangnya BC 30 km. Maka dengan menggunakan Pitagoras ya, pakai Pitagoras maka kita dapatkan panjangnya AC ini pasti 50 km ya. Karena ini triple Pitagoras. 3, 4, pasti sini 5 kan. Berarti V rata-rata atau kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahannya adalah 50 km dibagi total waktunya. Total waktunya adalah setengah jam ditambah 2 jam. Jadi 2,5 jam kan. 2 ditambah setengah jadi 2,5. Maka 50 dibagi 2,5. Maka jawabannya adalah 20 km per jam. Dan ini adalah nilai dari kecepatan rata-ratanya. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Pada jarak tertentu dari stasiun, kereta mulai melakukan pengereman secara perlahan dalam selang waktu 10 sekon sampai kereta berhenti tepat di stasiun. Pertanyaannya perlambatan yang dialami kereta ya. Jadi ini sudah masuk ke topik yang GLBB. Dan sifatnya di sini adalah diperlambat. Kita perhatikan di sini satuan dalam jawaban dalam meter per second kuadrat ya. Padahal di sini kecepatan awalnya ada 36 km per jam. Kita ubah dulu. Cara mengubahnya adalah 36 km per jam itu 36. Kemudian kilometernya kita ubah ke meter. Jadi 1 km itu 1000 meter dibagi dengan 1 jam itu 3600 sekon ya. Berarti kita coret nolnya di sini 2. Kemudian 36-nya kita coret, maka sisanya adalah 10 meter per second. Artinya kereta tersebut memiliki kecepatan awal atau kita biasanya tulis dengan V0 yaitu 10 meter per second ya, 36 km per jam. Kemudian kereta itu berhenti. Kalau berhenti berarti VT-nya atau kecepatan akhirnya pasti sama dengan 0 dan dilakukan dalam waktu 10 detik. T-nya sama dengan 10 sekon. Pertanyaannya perlambatannya atau A-nya berapa untuk kasus ini? Maka kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 min AT ya, negatif karena perlambatan. Kita masukkan angkanya, VT-nya sama dengan 0, V0-nya adalah 10, dikurangi A-nya kita cari, waktunya 10 ya. Jadi pindah ruas 10 dikali A sama dengan 10, berarti A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 7, sebuah lokomotif mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif tersebut menempuh jarak 900 meter adalah titik-titik. Oke, jadi ini masih sama berkaitan dengan GLBB ya. Di sini diketahui nilai V0-nya karena mula-mula diam maka V0-nya adalah 0. Kemudian dia bergerak dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan ketika menempuh jarak S sama dengan 900 meter. Berapakah nilai dari waktunya? T-nya berapa ya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan pada GLBB yaitu S sama dengan V0T. Kita tulis di sini ya. S sama dengan V0T. Kemudian karena dia dipercepat, maka ini kita pakai plus setengah AT kuadrat ya. S-nya 900 sama dengan V0-nya berapa? V0-nya 0 kan? 0 dikalikan waktu T ya tetap 0.
ditambah dengan setengah dikalikan A-nya adalah 2 dikalikan T kuadrat. Maka 2-nya bisa kita coret. Berarti kita tinggal memiliki 900 sama dengan T kuadrat. Dan T-nya sama dengan akar dari 900. Dan akar 900 adalah 30 ya. Jadi waktunya adalah 30 detik atau 30 sekon. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 8. Sepotong kapur yang masanya 20 gram jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Jika gesekan antara kapur dengan udara diabaikan, maka kecepatan kapur saat sampai di tanah adalah titik-titik. Oke. Jika soal sebelumnya adalah GLBB yang bergerak pada bidang horizontal, sekarang dia bergerak di vertikal ya, atau GLBB vertikal. Jadi di sini kita memiliki suatu kapur, kita gambar dalam lingkaran seperti ini, jatuh bebas, berarti di sini tidak diketahui kecepatan awalnya, berarti kita bisa pakai V0-nya sama dengan 0 ya. Kemudian dia jatuh, kemudian sampai di tanah, yang ternyata tingginya adalah atau hanya sama dengan 10 meter. Nah, itu berarti jarak yang dia tempuh ya, tanahnya di sini. Pertanyaannya kecepatan dia saat sampai di tanah. Pada saat sampai di sini nilai VT-nya berapa ya? Nah, kalau dia jatuh seperti ini atau geraknya vertikal, tentu kita sudah tahu bahwa benda ini bergerak ke bawah dipercepat oleh gravitasi atau percepatan gravitasi. Maka untuk mencari kecepatan pada saat di tanah, kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ya. Kita pakai yang tidak ada waktunya. Karena di sini tidak diketahui variabel waktu, maka kita gunakan yang tidak mengandung waktu di sini. Kemudian kita masukkan VT kuadratnya dicari, V0-nya 0, dikuadratkan tetap 0, ditambah 2 dikali gravitasinya 10, kemudian tingginya juga 10. Berarti kita punya VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 10, 200. Jadi VT-nya sama dengan akar 200 ya. Akar 200 bisa kita ubah lagi tuh, karena nggak ada jawaban yang akar 200. Jadi akar dari 2 kali 100. Nah, akar 2 kali 100. Akar 100 itu kan 10, bisa keluar dari akar 2-nya kita pertahankan di dalam akar. Berarti sama dengan 10 akar 2 meter per second. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 9. Ini sudah masuk ke topik gerak parabola ya. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika gravitasinya 10, maka jarak mendatar yang dicapai bola. Nah, di sini kita akan mencari jarak mendatar ya. Jarak mendatar itu sama dengan S maksimumnya atau jangkauan maksimumnya. Kita memiliki persamaan bahwa nilai S maksimum itu bernilai V0 kuadrat, kecepatan awal kuadrat, dikalikan 2 dikali sin alfa, dikalikan cos alfa, dibagi dengan gravitasi. Nah, tinggal kita isikan angka-angka yang ada. Jadi di situ kita punya V0 kuadratnya adalah 20 kuadrat, jadi 400. 20 dikuadratkan, dikalikan 2, sin alfa, sin 30 itu setengah, dikalikan cos alfa, cos 30 itu setengah akar 3 ya. Kemudian dibagi dengan gravitasinya kita gunain 10. Kemudian kita coret ini, 2 dengan 2 kita coret habis, kemudian 0-nya dicoret 1. Kemudian 2-nya dengan 40, dapatnya 20. Berarti hasil akhirnya S max itu sama dengan 20 akar 3 ya. Maka jawabannya yang A. Kita lanjutkan, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon atau 200 meter sekon min 1 ya, sama saja. Menjatuhkan barang dari ketinggian 0,5 km atau sama dengan 500 meter ya. Jadi dia pesawatnya tingginya adalah 500 meter atau kita tulis hanya sama dengan 500 meter. Kemudian kecepatan awalnya ya, ini harusnya arah pesawatnya ke arah kanan ya. Jadi kita gambar ke sana. Kecepatan awalnya adalah V0 ke arah sumbu X, V0X itu sama dengan 200 meter per second atau meter second min 1. Kemudian dia menjatuhkan barang dan barangnya jatuh di Q, maka pertanyaannya adalah jarak PQ atau kita sebut sebagai S seperti ini. Kalau kita perhatikan lintasan geraknya adalah parabola ya. Ingat, gerak parabola itu sebenarnya adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang dipadu. Ke arah sumbu X, geraknya adalah GLB. Jadi ke arah sumbu X itu dia bergerak lurus beraturan. X itu berarti arah horizontal ya. Kita tulis saja di sini horizontal. Persamaan pada gerak horizontal itu adalah S sama dengan V0 dikali T.
Karena ke arah horizontal, V0-nya adalah V0x atau V saja ya, karena dia kecepatannya konstan. Kemudian S-nya kita cari, V0-nya adalah 200, kita kalikan dengan T. Itu persamaan pada arah horizontal. Sekarang persamaan pada arah vertikal adalah GLBB. Karena dia jatuh, berarti di sini geraknya adalah GLBB yang dipercepat. Berarti kita memiliki persamaan H sama dengan V0 ke arah vertikal kita beri simbol Y dikali T plus setengah dikali GT kuadrat ya. Karena di sini percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Pesawat ini atau barang yang dijatuhkan ini hanya memiliki kecepatan awal yang arahnya ke sumbu X, tidak ada yang ke sumbu Y. Berarti V0Y-nya di sini nilainya adalah 0. Dan nilai H-nya jarak yang dia tempuh itu 500 meter. Maka kita bisa masukkan di sini 500 sama dengan 0 ditambah setengah dikali gravitasinya gunain 10 dikalikan T kuadrat. Kita coret 2-nya dengan 10 kita dapat 5 ya. Jadi 500 sama dengan 5T kuadrat. Atau 100 itu sama dengan T kuadrat. Jadi kita dapatkan nilai T-nya sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 sekon. Berarti waktunya dia jatuh itu 10 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya dia. Maka kita tinggal melakukan substitusi T di sini dengan T yang 10 sekon. Berarti S-nya sama dengan 200 dikalikan 10 sekon. Atau 200 kali 10. Maka jawabannya adalah 2000 meter. Yaitu yang dilanjutkan untuk soal ke-11. Masih di gerak parabola, benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. Besar kecepatan benda pada saat berada di titik tertinggi adalah titik-titik. Oke, hal yang perlu diingat adalah pada gerak parabola atau gerak proyektil seperti ini, pada saat dia mencapai titik tertinggi itu dia masih memiliki kecepatan, yaitu kecepatan yang arahnya ke sumbu X ya. Jadi di titik tertinggi ini dia punya kecepatan arahnya ke sumbu X, yaitu V0x. Dan V0x ini bisa kita turunkan dari persamaan yang di bawah sini ya. Kalau kita memiliki V0 ke arah miring seperti ini, berarti V0x-nya adalah V0 dekat dengan sudut. Alfanya kan di sini, jadi V0 cos alfa. Nah, V0x ini adalah V0 cos alfa. Ini kecepatan yang masih ada di puncak atau di titik tertinggi. Pada saat titik tertinggi itu nilai Vy-nya sudah 0. Vy-nya sudah bernilai 0, maka sisanya hanya V0x. Berarti jika ada pertanyaan besar kecepatan benda pada saat berada di titik tertinggi mana? Ya tinggal V0x ini. V0x nilainya berarti V0x sama dengan V0 dikalikan cos alfa. V0-nya adalah 40 dikalikan cos alfanya cos 60 derajat. Sama dengan 40 dikali cos 60 itu setengah. 40 dikali setengah sama dengan 20 meter per detik. Ini adalah nilai dari V0x. Jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-12 dan ini sudah masuk ke topik gerak melingkar ya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan frekuensi 4 Hz dan jari-jari lingkarannya 50 cm. Pertanyaannya laju linear benda tersebut ya. Laju linear itu adalah V ya. V itu persamaannya sama dengan omega dikalikan jari-jarinya atau omega kali R. Nilai omeganya bisa kita cari dengan menggunakan frekuensi, di mana omega itu adalah 2 dikali pi dikali frekuensi. Berarti sama dengan 2 dikalikan pi dikali frekuensinya 4. Berarti nilai omeganya sama dengan 2 pi kali 4 sama dengan 8 pi. Ya, radian per sekon. Satuan omega itu radian per second. 8 pi. Maka nilai kecepatannya atau V sama dengan 8 pi dikali jari-jarinya. Kalau kita lihat satuannya dalam meter sedangkan jari-jarinya dalam sentimeter. Jadi kita ubah dulu di sini R-nya sama dengan 0,5 meter ya. Nanti kita kalikan di sini dengan 0,5. Berarti nilai V-nya sama dengan 8 pi dikali 0,5 sama dengan 4 pi. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 13, benda A dan B masing-masing bergerak melingkar beraturan. Frekuensi benda A 2 kali B sedangkan jari-jari lingkaran benda B 2 kali A. Perbandingan percepatan sentripetal antara A dan B adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan mencari perbandingan percepatan sentripetal. Maka kita perlu tahu dulu percepatan sentripetal atau kita singkat nanti menjadi AS ya. Persamaannya itu adalah V kuadrat per R.
Atau boleh juga kita menggunakan ini, kalau V-nya omega R berarti bisa kita ganti menjadi omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, kita akan menggunakan yang omega kuadrat R. Kenapa? Karena diketahui frekuensinya ya. Maka kita bandingkan aja A dibanding B. A sentripetal A dibandingkan A sentripetal B. Kemudian untuk A sentripetal A kita gunakan rumusnya omega kuadrat dikalikan R. Diketahui frekuensi A-nya 2 kali frekuensi B. Jadi, atau kita tulis dulu aja biar mudah. Jadi 2pi dikali frekuensi A dikuadratkan. Omega itu persamaannya 2pi kali F. Sudah ada di soal sebelumnya di sini ya. Jadi omega itu 2pi F. Kemudian dikali dengan RA. Yang bawah juga sama 2pi FB atau omega B dikuadratkan dikali dengan RB. Karena ini sama-sama 2pi, maka 2pi-nya bisa langsung kita sederhanakan atau kita coret saja ya. Berarti ini sama dengan frekuensi A di sini adalah 2 kali frekuensi B. Jadi ini kita tulis 2 kali frekuensi B, kemudian dikuadratkan. Frekuensi B-nya kita biarkan aja, frekuensi B kuadrat ya. Kemudian bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri-ciri lingkaran B 2 kali ciri-ciri A. Jadi yang RB-nya yang kita ganti. RB itu sama dengan 2RA. RA-nya yang kita biarkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dicoret. Jadi RA-nya kita coret seperti ini. Kemudian, ini biar tidak salah, kita kuadratkan dulu. 2FB kuadrat berarti sama dengan 4. Dikalikan FB kuadrat dibagi, ini masih ada angka 2 di bawah. 2 dikalikan FB kuadrat ya. Berarti FB kuadratnya bisa dicoret seperti ini. Maka tinggal 4/2. Atau kalau kita sederhanakan, bagi 2 bagi 2 1. Jadi 2/1 dan jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 14 ya. Masih berkaitan dengan gerak melingkar, tetapi di sini adalah gerak melingkar berubah beraturan karena sudah ada percepatan sudutnya. Mata bor, sebuah bor listrik bergerak rotasi dengan percepatan sudut tetap yaitu 2,5 radian per second kuadrat. Apa itu? 2,5 itu adalah alfa ya. Jadi alfa nilainya sama dengan 2,5 radian per second kuadrat. Pada saat awal posisi sudut bor adalah 0, tetanya sama dengan 0 dengan kecepatan sudut 5 radian per second. Jadi itu adalah omega awal atau omega 0. Yang nilainya adalah 5 radian per second, kecepatan sudut awal. Tentukan sudut yang telah ditempuh oleh putaran mata bor dan besar kecepatan sudutnya saat waktunya 4 sekon. Jadi T-nya sama dengan 4 sekon. Kita diminta untuk mencari sudut yang ditempuh, berarti kita mencari theta ya, sudut yang ditempuh itu theta. Kemudian kita diminta juga mencari besar kecepatan sudutnya, jadi omega T. Nah, kita akan cari dulu yang mudah, yaitu yang omega T dulu ya. Kita bisa menggunakan persamaan sama dengan GLBB, yaitu VT, V-nya kita ganti omega, omega T sama dengan V0-nya kita ganti omega 0, ditambah dengan AT. A-nya kita ganti alfa ya, alfa dikali T. Berarti omega 0-nya adalah 5 radian per second, ditambah alfanya itu 2,5 dikali dengan waktunya 4. Nah, 2,5 dikali 4 itu kan 10 ya. 10 tambah 5 jadi 15 radian per second. Berarti omega T-nya atau kecepatan sudut akhirnya adalah 15. Kemudian untuk mencari theta, kita gunakan persamaan yang sama seperti mencari nilai dari jarak atau perpindahan pada GLBB ya. Jadi S atau theta di sini sama dengan V0 kali T. V-nya kita ganti omega 0. Min atau plus ya, di sini dipercepat jadi plus setengah dikalikan alfa T kuadrat ya, setengah AT kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, omega 0-nya adalah 5, waktunya adalah 4. Jadi 5 dikali 4 plus setengah dikalikan alfanya adalah 2,5. Kemudian T kuadratnya jadi 16 ya. Jadi 4 dikuadratkan 16. Kita coret, 2-nya dengan 16 dapat 8. Jadi kita punya 4 kali 5 atau 5 kali 4 itu 20 plus 2,5 kali 8 itu berarti sama dengan 20 juga. Jadi 20 ditambah 20 maka sama dengan 40. Satuannya adalah radian. Ini nilai theta. Berarti besar sudut yang telah ditempuh adalah 40. Kecepatan sudutnya adalah 15 pada saat 4 second. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 15 dan ini soal sudah masuk ke materi dinamika gaya ya, atau dinamika linier dan hukum Newton.
Perhatikan gambar berikut, dua benda bermasa 2 kilo dan 3 kilo diikatkan tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya dapat diabaikan seperti gambar. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah titik-titik. Oke, terlebih dahulu kita akan gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Kita mulai dari gaya yang bekerja pada massa 3 kg ya, karena dia punya massa pasti dia punya berat, yaitu kita tulis saja sebagai W1 yang nilainya adalah M1 dikali G ya. Jadi W itu sama dengan M1, M1-nya yang 3 kilo ini dikalikan gravitasi. Berarti ini sama dengan 3 dikali 10, 30 Newton. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa menggambar gaya di sini kita sebut sebagai W2. W2 ini adalah M2 dikalikan 10 sama, jadi ini 20 Newton. Kemudian ada gaya lain yaitu gaya tegangan tali yang arahnya seperti ini, T. Kemudian karena talinya sama, ini juga terdapat gaya tegangan tali, T seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa massa 3 kg dan 2 kg itu kan besar 3 kg. Berarti nanti yang 3 kg akan bergerak turun dengan percepatan A, dan yang 2 kg akan bergerak naik dengan percepatan A. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menyusun hukum Newtonnya ya. Kita mulai dari yang M1 dulu. M1 berarti yang 3 kg ya. Maka kita punya sigma F itu sama dengan M1 dikalikan dengan A. Sigma F-nya apa? Sigma F-nya adalah karena bergerak ke bawah, jadi gaya W1 ini gaya yang sifatnya sebagai penarik bendanya ya, atau membuat benda bergerak, sedangkan T-nya itu arahnya ke atas, berarti dia menghambat. Jadi sigma F-nya adalah W1 dikurang T, sama dengan M1 dikalikan dengan A. W1-nya adalah 30, kemudian dikurang T, kita belum tahu nilai T-nya, M1-nya 3 dikalikan A. Sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian dengan cara yang sama kita kerjakan untuk M2. M2 bergeraknya naik atau ke atas di sini. Berarti gaya yang menarik dia adalah T, sedangkan yang menghambatnya adalah 20 ini atau W2. Jadi kita bisa tuliskan sigma F untuk massa yang kedua adalah M2 dikalikan dengan A. Sigma F-nya adalah T dikurang W2, kemudian sama dengan M2 dikalikan A. T dikurang W2-nya adalah 20 sama dengan M2-nya adalah 2 dikalikan A. Ini persamaan kedua. Kalau sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita tinggal menyelesaikan ya. Bisa dengan eliminasi atau dengan substitusi. Nah, kali ini kita akan coba selesaikan dengan menggunakan eliminasi. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Yang persamaan 1, T-nya kita taruh di depan, jadi negatif T, kemudian plus 30, sama dengan 3A ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang persamaan 2-nya, kita tulis biasa, T dikurang 20 sama dengan 2A. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan persamaan ini untuk eliminasi dari T-nya. Jadi negatif T ditambah T habis, 30 ditambah negatif 20, jadinya 10, sama dengan 3A ditambah 2A itu 5A. Nah, dari sini kita punya nilai A-nya yaitu 10/5 ya, atau 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jika ditanyakan percepatan sistem, inilah nilai percepatan sistemnya. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah tegangan talinya atau gaya tegang talinya. Nah, kalau sudah dapat A, kita bisa masukkan ke persamaan 1 atau masukkan ke persamaan 2 ya. Kita akan pilih masukkan ke persamaan 2. Jadi T negatif 20 sama dengan 2 dikali A. A-nya adalah 2. Jadi T sama dengan 2 kali 2 itu 4. 20-nya pindah ke kanan jadi plus 20. Maka T-nya sama dengan 4 tambah 20, 24 Newton. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya yaitu opsi B. Kita lanjutkan soal nomor 16. Seorang berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa anak adalah 40 kg, maka gaya normal N yang bekerja pada anak tersebut adalah titik-titik. Ya, di sini kita gunakan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, baik, kita akan menggambarkan liftnya dulu. Jadi misalkan kita punya lift ya di sini, saya gambar kotak kayak gini. Kemudian ada seorang anak. Nah, anaknya kita gambar sebagai lingkaran saja supaya mudah. Jadi ini misalkan anaknya. Kemudian dia berada di dalam lift ya. Kemudian liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini punya A nilainya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian gaya-gaya apa saja yang bekerja pada anak tersebut ya. Ini mestinya itu anaknya itu nempel ke dalam lift, ke lantai lift seperti ini. Maka gaya yang bekerja pada anak ini adalah yang pertama adalah gaya beratnya dia sendiri yaitu W. Seperti soal sebelumnya, W-nya bisa kita tuliskan massa dikali gravitasi ya. Massanya 40 kg, gravitasinya 10, jadi W-nya adalah 400 Newton.
Kemudian karena dia bersentuhan dengan lantai lift, maka dia akan memiliki gaya normal di sini, N ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gaya normal ini berapa nilainya. Maka kita akan menggunakan hukum kedua Newton lagi, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jika kita lihat, lift dan anak ini bergerak ke atas ya, berarti sama dengan soal sebelumnya, gaya yang ke atas itu nanti akan positif atau penggerak, yang ke bawah berarti akan negatif atau sebagai gaya penghambat. Jadi sigma F-nya adalah N karena dia ke atas dikurang dengan W sama dengan M dikalikan A. N dikurang W-nya adalah 400 sama dengan massa anaknya adalah 40 kg dikalikan A-nya adalah 4. Jadi N sama dengan 40 dikali 4 itu 160 ditambah dengan 400-nya pindah jadi positif 400. Jadi gaya normalnya sama dengan 160 ditambah 400, 560 Newton. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 17. Gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan percepatan 8. Gaya F bekerja pada benda M2 percepatannya 2. Jika gaya F bekerja pada benda M1 plus M2 maka percepatannya sebesar titik-titik. Oke, masih di hukum kedua Newton, maka kita akan kerjakan satu persatu ya. Jadi kasus yang pertama dulu, kita memiliki gaya F yang 12 Newton bekerja pada M1 percepatannya 8. Jadi kita bisa pakai persamaan F sama dengan M dikali A. F-nya kan 12 ya. M-nya adalah M1 dulu. Kita tulis M1 dikalikan percepatannya ternyata 8. Jadi M1-nya bisa kita temukan yaitu M1 sama dengan 12 per 8. Atau 12 bagi 8 itu kita sederhanakan ya. Dibagi 4 dapat 3, dibagi 4 dapat 2 ya. Jadi 3 per 2 sama dengan M1. Itu untuk bekerja di M1. Sekarang gaya F-nya itu sama, bekerja pada M2 ternyata percepatannya 2. Maka kita lakukan hal yang sama untuk M2, yaitu F sama dengan M2 dikalikan A. F-nya sama 12, kemudian M2 kita tidak tahu, A-nya 2 sekarang. Maka M2-nya sama dengan 12 dibagi 2 ya. Jadi M2-nya itu sama dengan 6 meter per second, 6 kg ya maaf, 6 kg. Sekarang F-nya bekerja pada M1 plus M2. Berapakah nilai A-nya? Kita lakukan sekali lagi untuk persamaan hukum Newtonnya. Jadi F sama dengan M-nya sekarang ditambah M1 plus M2 dikalikan dengan A. Kita akan mencari nilai A yang ada di sini. F-nya sama 12 sama dengan M1 plus M2. Jadi M1-nya adalah 3 per 2 atau 1,5 ya. Ditambah dengan 6 dikalikan dengan A. Jadi A-nya adalah 12 dibagi dengan 6 ditambah 1,5 itu 7,5. Jadi A-nya adalah 12 dibagi 7,5 yang hasilnya adalah 1,6 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai percepatan jika gayanya dikerjakan pada M1 plus M2 ya. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar balok di atas bidang miring. Sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan tali ke atas bidang miring yang kasar oleh sebuah gaya 71 Newton. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah 0,4, percepatan yang dialami benda adalah titik. Oke, jadi kita gambarkan dulu seperti biasa gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Jadi kita gambarkan bidang miringnya di sini. Misalkan kita memiliki bidang miring, kemudian ada benda yang masanya di situ 5 kg, maka yang pertama benda ini pasti memiliki berat ya. Arah beratnya ke arah bawah di sini. Jadi dia akan punya W. Berapa nilai W-nya? M kali G. 5 dikali 10. Jadi 50 Newton. Kemudian dia ditarik oleh gaya F. Maka kita gambarkan aja gaya F-nya seperti ini. Jadi F nilainya adalah 71 Newton. 71 Newton. Dan pada benda ini bekerja gaya gesek karena dia di atas bidang yang kasar. Dari mana tahunya kasar? Karena dia punya koefisien gesek ya. Berarti akan ada gaya gesek yang arahnya kemana? Gaya geseknya arahnya berlawanan ya. Kemungkinan geraknya dia ke atas, berarti gaya geseknya adalah ke arah bawah seperti ini. Kita tulis FG. Kemudian ada satu lagi gaya yaitu gaya normal ya, yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita gambar seperti ini gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menguraikan dulu gaya-gaya yang tidak searah dengan arah gerak benda ya. Ini F 71 Newton dengan F gesek sudah searah. Kemudian W-nya belum ada yang searah, maka W-nya kita akan uraikan. Jadi W-nya atau gaya beratnya kita akan uraikan ke arah bawah sini, kemudian ke arah kiri seperti ini. Nah, ini adalah penguraian dari W-nya. Kemudian untuk sudutnya,
perpindahan sudutnya, perhatikan kalau misalkan kita punya sudut theta di sini ya, kita ada sudut theta yang letaknya di sini, maka theta ini akan berpindah ke sini ya. Silakan diperhatikan segitiganya ya. Jadi kita tidak akan membahas kenapa bisa di sini. Tetanya akan berpindah. Maka W yang dekat dengan theta itu adalah W cos theta. Kemudian yang jauh dari theta itu pasti W sin theta ya. Kemudian nilainya kita masukkan sekalian. Untuk W cos theta berarti sama dengan 50 kita kalikan dengan cos theta. Sudah diketahui di soal. Cosnya 37 tetanya ya. Jadi 0,8. Jadi 50 dikalikan 0,8. Berarti sama dengan 4 ya. 40 Newton. Kemudian untuk yang W sin theta jadi 50 dikalikan sin theta. Sin tetanya 0,6. Jadi sama dengan ini 5 dikali 6. 30 Newton nilainya. Nah kita punya W sin theta itu 30. W cos tetanya adalah 40. Berikutnya kita tinggal susun persamaan geraknya untuk mengetahui nilai A-nya ya. Jadi asumsinya benda ini akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka sigma F itu sama dengan M dikali A. Berarti gaya yang menarik dia adalah F ini yang 71 Newton. Gaya yang menghambat dia adalah ada W sin theta dan ada F gesek. Jadi kita tulis 2 di sini. W sin theta kemudian dikurangi F gesek sama dengan M kali A. Nah berikutnya kita perlu cari tahu dulu nilai F geseknya. F gesek itu atau F kinetis gitu ya. Itu kan mu dikali N. Ya, mu itu sama dengan koefisien geseknya. Berapa nilai koefisien geseknya? Di situ diketahui 0,4. Kemudian gaya normalnya berapa? Nah karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka gaya-gaya yang arah sumbu Y yang miring ini akan sama. Jadi gaya normal ini akan sama dengan yang W cos theta. Jadi N-nya itu sama dengan W cos theta, atau sudah kita perhitungkan W cos theta-nya, W cos 37 kita dapat 40 Newton ya. Jadi gaya normalnya adalah 40 Newton juga. Berarti F geseknya sama dengan 16 Newton. Berikutnya tinggal kita masukkan ya. Nilai F-nya di sini 71 dikurang W sin theta-nya adalah 30, sudah kita hitung, dikurang F geseknya itu 16 sama dengan massa bendanya 5 dikali dengan A. Nah, nilai A inilah yang akan kita cari. Berikutnya tinggal kita kurangkan saja. 71 dikurang 30 itu 41, dikurang 16 berarti 25. Berarti ini sama dengan 25 sama dengan 5A. Maka A-nya kita dapatkan nilainya sama dengan 5 ya, meter per sekon kuadrat. Dan jawabannya sudah ada yaitu opsi yang E. Kita lanjutkan nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Balok A bermassa 30 kg yang diam di atas lantai licin yang dihubungkan dengan balok B bermassa 10 kg melalui sebuah katrol. Balok B mula-mula ditahan kemudian dilepaskan sehingga bergerak turun. Jika gravitasinya 10 maka percepatan sistem adalah titik-titik. Oke, jadi ini soal yang sama ya. Kita akan menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Yang pertama kita gambarkan dulu di sini ada berat yang dimiliki oleh B atau WB, kemudian di sini ada tegangan tali T, kemudian di sini juga ada tegangan tali. Karena mejanya licin atau lantainya di sini licin, tidak ada gaya gesek ya. Sama seperti soal sebelumnya, kita lihat pergerakannya. B itu nanti akan menarik A, jadi dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan A. Kemudian A-nya pasti akan bergerak ke arah kanan ya. Tidak mungkin A-nya bergerak ke arah kiri, jadi A-nya ke kanan. Berarti untuk benda A, kita memiliki persamaan gerak sigma F sama dengan MA dikalikan dengan A. Atau di sini A-nya kita gunakan huruf besar ya. MA dikali dengan A kecil seperti itu. Nah, di sini kenapa kita tidak perlu menggambar beratnya A dan gaya normalnya? Ya karena geraknya A itu cuma ke arah kanan dan kita nggak akan memakai gaya normal karena nggak ada gaya gesek. Maka kita gambarkan gaya yang arahnya searah dengan pergerakannya saja ya. Jadi di sini sigma F-nya adalah cuma satu, yaitu T yang menarik A itu ke kanan, hanya T, tidak ada yang menghambat dia. Sama dengan MA-nya adalah 30, kemudian dikalikan A. Jadi T sama dengan 30A. Kemudian dengan cara yang sama, untuk benda B, sigma F sama dengan MB dikalikan dengan A. Sigma F-nya adalah gaya yang membuat B bergerak ke bawah itu WB, kemudian gaya yang menghambatnya adalah T. Jadi WB minus T sama dengan MB dikalikan A. WB-nya, massa B-nya 10 kg di sini, berarti berat B-nya adalah 10 kali 10, 100 berarti ya. Kita langsung tulis 100 minus T sama dengan MB-nya 10 dikalikan A.
Berikutnya tinggal kita substitusi. Di sini kita punya nilai T sama dengan 30A, di sini ada nilai T juga ya. Jadi kita tinggal masukkan T yang atas ini ke persamaan yang kedua di sini. Jadi kita akan memiliki 100 dikurang T, T-nya diganti 30A sama dengan 10A. Jadi 100 sama dengan 40A ya, 10A ditambah 30A. Kita coret nolnya, jadi A-nya sama dengan 10/4. 10/4 itu kalau kita buat desimal adalah 2,5. Jadi nilai A-nya sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Dapat jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini masih mirip dengan soal sebelumnya bentuknya, tetapi di sini ada gaya gesek dan di sini yang dicari bukan percepatan tetapi waktunya dia jatuh ya, B-nya jatuh sampai lantai berapa. Oke, jadi caranya jelas sama. Kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada B dan pada A ya. Jadi di sini kita punya WB, kemudian ada tegangan tali T, kemudian yang A itu ada TA ke arah kanan dan di sini ada gaya gesek yaitu FA. Kemudian karena di sini ada gaya gesek, maka kita perlu menggambar gaya normalnya dan gaya beratnya ya. Jadi di sini ada WA, kemudian ada lagi satu lagi gaya normal A seperti ini, NA. Oke, berikutnya tinggal kita susun persamaan geraknya ya. B-nya akan turun pasti dengan percepatan A, kemudian A-nya akan ke arah kanan dengan percepatan A juga ya. Kita lihat dulu untuk benda B dulu ya, yang mudah, yang tidak perlu mencari gaya gesek. Kita lihat benda B. Jadi sigma F sama dengan MB dikali A. B geraknya ke bawah, berarti yang menarik dia ke bawah adalah WB. Yang menghambat dia adalah T ya. Kita tulis dulu WB dikurang T. Sama dengan MB dikali A. Masukkan angka-angkanya. Nilai WB-nya atau berat B-nya di sini 1 kg, berarti W-nya adalah 10 Newton. Dikurang dengan T sama dengan MB-nya 1, berarti 1 kali A adalah A. Kemudian untuk benda A, lakukan hal yang sama, jadi sigma F sama dengan MA dikali A. Sigma F-nya di sini, A itu bergerak ke arah kanan, jadi yang menarik dia adalah T ya. Ini nggak usah pakai TA, kita cukup tuliskan dia T saja di sini. Jadi kita cukup menuliskannya T saja, karena T-nya sama. Kemudian kita lihat A bergerak ke kanan, jadi yang menarik dia adalah T di sini, gaya tegangan talinya. Kemudian yang menghambat dia adalah F geseknya atau kita tulis FA di situ, F kecil A sama dengan massa A-nya adalah 2 kg dikalikan A. Caranya sama, kita cari dulu FA-nya. FA itu sama dengan mu dikali N. Mu itu koefisien geseknya. Di soal sudah diketahui di gambar yaitu 0,2. Kemudian gaya normalnya akan sama dengan gaya normal ke atas ini akan sama dengan berat bendanya ya. NA sama dengan W ini yang ke arah vertikal. Jadi WA-nya adalah 2 kali 10, 20. Berarti ini sama dengan 0,2 dikalikan 20. Jawabannya adalah 4. Berarti kita bisa tuliskan T minus 4 sama dengan 2A. Sudah dapat? Sekarang kita akan mencari nilai A-nya ya. Caranya sama, kita akan eliminasi. Untuk persamaan yang pertama, kita pindahkan di sini ya. Kita tulisnya T-nya di depan. Jadi negatif T, kemudian ditambah 10 sama dengan A. Kita akan eliminasi dua persamaan ini. Persamaan T min 4 sama dengan 2A dan negatif T plus 10 sama dengan A. Berarti karena tanda T-nya berbeda, kita akan jumlahkan negatif T atau T ditambah negatif T itu habis. Negatif 4 ditambah positif 10 itu adalah 6. 2A ditambah A itu 3A. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 6/3, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang setelah mendapatkan nilai A, maka kita lihat gerakan yang B. Karena yang ditanyakan adalah selang waktu B menyentuh lantai ya. Jadi anggap saja B itu ada benda yang mula-mula kecepatannya 0. Karena dia mula-mula diam, jadi V0-nya 0. Kemudian dia bergerak dengan percepatan A. Di sini bukan lagi pakai G, tapi karena sudah terhubung dengan tali dan balok A, maka percepatan ke bawahnya adalah A. Yang nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Dia akan jatuh dan menempuh jarak sejauh 25 meter. Ini adalah hanya ya, hanya sama dengan 25 meter. Maka selanjutnya kita tinggal menggunakan persamaan kinematika. Yang kita cari adalah selang waktunya ya. Berarti kita bisa pakai persamaan H sama dengan atau S gitu ya. S-nya itu sama dengan H. V0T geraknya pasti dipercepat setengah dikalikan AT kuadrat. V0-nya di sini pasti 0. S-nya adalah jarak yang dia tempuh, tidak lain adalah H itu sendiri, yaitu 25 meter.
Jadi 25 sama dengan 0, nggak perlu kita tulis, setengah dikalikan A-nya adalah 2 dikalikan T kuadrat. 2-nya kita coret, jadi 25 sama dengan T kuadrat atau T-nya sama dengan akar dari 25. Dan akar 25 itu sama dengan 5 ya. Jadi waktunya adalah 5 sekon atau 5 detik. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 21 dan ini kita sudah masuk ke topik impuls dan momentum ya. Kita baca soalnya, benda A bermasa 3 kg bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 meter per second dan benda B bermasa 7 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per second. Pertanyaannya adalah momentum total keduanya ya. Jadi yang perlu diingat, momentum itu besaran vektor. Jadi arah di sini mempengaruhi ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk benda A. Benda A kita misalkan gambar seperti ini. Benda A itu memiliki masanya 3 kg. Jadi ini M-nya 3 kg, kemudian bergerak ke arah kiri dengan kecepatan A-nya adalah 10 meter per second. Sementara itu benda B itu kita gambar di sini. Dia memiliki massa yang besarnya 7 kg bergeraknya ke kanan ya. Dengan kecepatan berapa? Kecepatannya 4 meter per second. Nah, persamaan untuk momentum yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak itu P, dia besaran vektor itu sama dengan M dikalikan V ya, seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan acuan bahwa kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Maka untuk yang benda A, momentum totalnya berapa? Kita tulis di sini PA atau momentum benda A ya, belum total, itu berarti minus, karena geraknya ke kiri jadi minus 3 dikalikan 10 atau 3 dikalikan min 10. Jadi untuk benda A memiliki momentum minus 30 ya, satuannya kilogram meter per second. Dengan cara yang sama untuk benda B geraknya ke kanan jadi positif, momentum B kita tulisnya seperti itu, yaitu 4 atau 7 dulu, masanya 7 dikalikan dengan 4 kg, maka jadinya adalah 28 kg meter per second. Lalu bagaimana dengan totalnya? Totalnya tinggal kita jumlahkan, jadi negatif 30 ditambah dengan 28 ya. Jawabannya adalah negatif 2 ya. Jadi negatif 2 dapatnya dari mana? Dari negatif 30 kemudian plus 28 gitu ya. Jadi jawabannya sama dengan minus 2. Kalau ditanyakan arahnya, jadi minus 2 itu artinya 2 ke arah kiri. Lanjut soal nomor 22, sebuah truk masanya 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Truk tersebut menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah titik-titik. Oke, di sini kita akan menggunakan hubungan antara impuls dan momentum ya. Jadi impuls itu simbolnya I. Impuls itu sama dengan perubahan momentum atau delta P ya. Impuls sendiri persamaannya adalah gaya dikalikan dengan delta T. Gaya dikalikan selang waktu bekerjanya gaya, kemudian delta P berarti massa dikalikan delta V. Nah, kita tinggal masukkan aja nih ke persamaan ini ya. Gayanya dicari F, kemudian delta T-nya di sini adalah 0,1 detik. 0,1, masanya adalah 2000 kg. Kemudian, nah kita perlu cari dulu delta V-nya itu berapa ya. Mula-mula dia punya kecepatan 36, satuannya kilometer per jam. Nah, 36 km per jam itu berapa? Kita tulis di sini dulu ya. Jadi V0 atau V awalnya sama dengan, kita sebut V1 aja ya. V1-nya 36 km per jam. Kita ubah dia ke dalam meter per second. Sudah ada juga di soal-soal sebelumnya, yaitu kita dapatnya 10 meter per second ya. Dengan cara 1 kilometernya diganti 1000 meter, jamnya diganti 3600 ya. Kemudian V2-nya di sini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena truknya akan berhenti. Kalau berhenti berarti nilai kecepatannya sama dengan 0. Berarti delta V-nya adalah dari 10 menjadi 0 ya. Jadi minus 10 ya. Minus 10. Berarti F-nya itu sama dengan, kita kalikan langsung, 2000 dikalikan minus 10 adalah negatif 20.000, kemudian dibagi dengan 0,1. Negatif 20.000 dibagi 0,1 itu sama dengan negatif 200.000 ya. Satuannya adalah Newton. Nah, di sini yang kita perhitungkan hanya nilainya saja atau besarnya saja. Jadi kalau dijawab besarnya saja ya kita cukup jawab yang 200.000 Newton ya. Berarti jawabannya yang D ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 200.000 Newton. Kita lanjutkan nomor 23, impuls yang dibutuhkan untuk menambah kecepatan sebuah mobil yang bermassa 100 kg dari 36 menjadi 108 km per jam adalah titik-titik.
Oke, jadi ini konsepnya sama ya. Kita tinggal menggunakan persamaan impuls itu sama dengan perubahan momentum atau delta P seperti ini. Nah, delta P-nya adalah M dikalikan delta V. Cuma di sini satuannya untuk kecepatan masih dalam kilometer per jam, yang perlu kita ubah dalam meter per second ya. Jadi yang pertama 36 sudah kita ubah di soal sebelumnya, yaitu 10 meter per second. Kemudian yang 108 dengan cara yang sama, jadi 108 dikali dengan 1 km itu ada 1000 meter. Kemudian dibagi dengan 3600 second ya, karena 1 jam itu ada 3600 detik atau 3600 second. Kita coret nolnya, berarti tinggal 108 dibagi 36, kita dapatnya 3 ya, 36 dikali 3 itu kan 108, jadi 3 kali 10, maka jawabannya adalah 30 meter per second. Jadi yang 108 itu kalau kita nyatakan dalam meter per second itu jawabannya 30. Nah, berarti delta V-nya itu sama dengan, atau kita tulis masanya dulu, 100 kg, delta V-nya jadi 30 dikurang 10. Maka sama dengan 30 min 10 itu 20. 20 kali 100 jadi 2000 ya, satuannya Newton second, seperti itu. Maka jawabannya yang B. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya. Kita lanjutkan soal ke-24. Ini soal yang berkaitan dengan tumbukan ya. Jadi kita baca dulu aja soalnya. Dua benda bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 3 meter per second dan minus 3 meter per second. Oke, jadi benda pertama masanya 4, benda kedua masanya 2. Kita gambar dulu aja nih benda pertama. Kemudian di sini kita gambar benda kedua ada di sini ya. Bergerak saling berlawanan karena yang satu 3, yang satu negatif 3 kan. Jadi ini V1 itu sama dengan 3 meter per second. Kemudian V2-nya di situ minus 3, artinya dia bergerak ke arah kiri ya. Acuan kita kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini V2-nya berarti minus 3 meter per second. Kemudian benda pertama memiliki massa 4 kg dan benda kedua memiliki massa 2 kg. Kemudian mereka berdua bertumbukan secara lenting sempurna. Nah, kalau lenting sempurna berarti nilai E-nya atau koefisien restitusinya nanti 1 tanpa perlu diketahui di soal ya. Jadi E-nya sama dengan 1. Kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Jadi kita akan mencari V1 aksen ya. Aksen itu artinya dia setelah tumbukan itu berapa gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan hukum kekekalan momentum linier ya, atau hukum kekekalan momentum, yaitu M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Kita masukkan angkanya, M1-nya 4, V1-nya 3, plus M2-nya adalah 2, V2-nya negatif 3 ya, jangan lupa dia negatif. M1-nya 4, kemudian V1 aksen, plus M2-nya 2, V2 aksennya kita tidak tahu. Jadi kita bisa kerjakan bagian yang kiri, jadi 12 dikurangi dengan 6, sama dengan 4 V1 aksen plus 2 V2 aksen. 12 kurang 6 itu sama dengan 6, sama dengan 4 V1 aksen plus 2 V2 aksen. Berikutnya, supaya persamaan ini lebih sederhana, kita bagi semuanya dengan 2 ya. Kita bagi 2 semua jadi 3 sama dengan 4 bagi 2 jadi 2 V1 aksen plus 2 bagi 2 itu 1 V2 aksen. Nah, kita beri nama persamaan 1 ya. Kemudian kita akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu persamaan E ya. E itu persamaannya adalah minus V2 aksen dikurung V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Jadi kita gunakan persamaan E yang ini. Lalu karena lenting sempurna nilai E-nya 1. Jadi 1 sama dengan, masukkan untuk angkanya atau kita pindah agak bawah. 1 sama dengan V2 aksennya kita tidak tahu. Di negatif V2 aksen, negatif V1 aksennya juga belum tahu. V2-nya adalah negatif 3 dikurangi dengan V1-nya adalah 3 ya. Jadi ini V2-nya negatif karena ke kiri, V1-nya positif ya, 3. Tapi persamaannya dia negatif, maka kita tulis seperti ini. Negatif 3 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 6. Negatif 6 kali 1. Ya, jadi negatif 6 sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen ya. Sama-sama negatif, maka negatifnya bisa kita hilangkan. Jadi kita dapat persamaan 6 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Persamaan 2. Berikutnya dengan cara yang sama dengan pada saat kita mengerjakan di topik dinamika, kita bisa eliminasi nih persamaan 1 dan 2 ya. Kita tuliskan yang akan kita cari V1 aksen. Berarti yang akan kita eliminasi adalah V2 aksennya.
Kita tuliskan ulang di sini, jadi 3 sama dengan 2V1 aksen plus V2 aksen. Persamaan berikutnya, 6 sama dengan, penulisannya kita balik aja, V1 aksennya yang di depan, jadi negatif V1 aksen plus V2 aksen ya. Karena dia sama-sama negatif, karena sama-sama positif ya, positif-positif, maka kita kurangkan. Kemudian 3 dikurang 6 itu negatif 3 sama dengan 2V1 aksen dikurangi min V1 aksen, jadinya 3V1 aksen ya. Jadi positif dia kan. Artinya V1 aksennya itu sama dengan negatif 1. Jadi negatif 3 dibagi 3, negatif 1 meter per second. Yang berarti setelah tumbukan, yang benda pertama akan bergerak ke arah kiri ya. Kemudian untuk mencari V2 aksen tinggal dimasukkan aja ke sini. Karena nggak dibutuhkan maka kita tidak perlu mencarinya ya. Kalau misalkan dibutuhkan tinggal masukkan V1 aksen aja. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah B ya. Kita lanjutkan soal nomor 25. Sebuah bola voli dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter di atas tanah. Jika koefisien restitusi antara bola dan tanah adalah 0,8, maka ketinggian bola pada pantulan pertama adalah titik-titik. Oke, jadi untuk kasus yang pantulan seperti ini kita bisa menggunakan konsep yang seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya bola nih. Bola itu jatuh ke bawah kayak gini. Tingginya H1 yang awal, kemudian dia akan memantul, maka dia akan dapat tinggi yang kedua, kita sebut aja H2. Jadi ini pantulan pertama, kemudian ada lagi memantul lagi, dia akan punya tinggi H3 ya. Maka koefisien restitusinya bisa kita tuliskan sama dengan akar H2 per H1, atau boleh juga pakai H3, tapi pasangannya dengan H2 ya, H3 per H2 dan seterusnya ya. H4 per H3, H5 per H4 dan seterusnya. Nah di sini H1-nya itu mula-mulanya kan 1,5 meter ya. Jadi H1-nya 1,5 meter. Kemudian setelah pantulan pertama berapa tingginya? Jadi kita akan mencari H2. H2-nya berapa nih? Koefisien restitusinya 0,8. Ya tinggal dimasukkan di sini. Jadi 0,8 sama dengan akar dari H2 dibagi dengan H1-nya 1,5. Nah supaya akarnya hilang maka kita kuadratkan aja biar mudah ya. 0,8 dikuadratkan jadinya adalah 0,64 sama dengan akarnya sudah hilang. H2 per H1-nya sudah ada ya, 1,5. Maka H2-nya tentu bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu 0,64 dikali dengan 1,5 sama dengan H2. Dan kita dapatkan nilai H2-nya adalah 0,4 kali 1,5 adalah 0,96 ya. Jadi H2-nya adalah 0,96 dan jawabannya yang C, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 26. Kita sudah masuk di topik dinamika rotasi ya. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Sistem diputar terhadap sumbu Y. Momen inersia sistem adalah titik-titik. Jadi ini adalah momen inersia dari sistemnya berupa benda titik seperti ini ya. Dan untuk benda titik kita tahu nilai I-nya itu sama dengan massa dikalikan R kuadrat. R-nya adalah jarak bendanya ke sumbu putar. Nah di sini sumbu putar yang dipakai adalah yang sumbu Y, jadi yang ini. Maka yang bekerja atau momen inersia yang bekerja itu hanya momen inersia yang punya R saja, punya jarak. Yang dua ini tidak bekerja karena dia berimpit dengan sumbu putar. Maka kita hanya hitung momen inersia yang 3M dan momen inersia yang M saja di sini. Nanti kita jumlahkan karena momen inersia itu besaran skalar ya. Jadi I-nya akan sama dengan I yang pertama dulu 3M, kan rumusnya MR kuadrat ya. I-nya yang pertama masanya 3M, jaraknya adalah dari 0 sampai A. Jadi jaraknya A, 3M dikalikan A kuadrat, ditambah yang satunya adalah masanya M, jaraknya adalah 2A, jadi 2A dikuadratkan. Seperti ini. Maka kita dapatkan 3M A kuadrat, kemudian ditambah 2A kuadrat itu 4A kuadrat kali M, jadi 4MA kuadrat ya. Maka jawabannya sama dengan 7MA kuadrat, momen inersia totalnya kalau diputar di sumbu Y. Jawabannya yang E ya. Kita lanjut nomor 27, ini yang berkaitan dengan momen gaya atau torsi ya. Jadi di sini ada batang, kemudian ada gaya F1, F2, F3, dan F4. Kemudian jika massa batang diabaikan, jadi nggak ada W-nya batangnya, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Jadi yang jadi poros adalah titik A ini. A di sini akan kita gunakan sebagai poros. Berarti kalau A-nya sebagai poros, gaya yang bekerja searah atau satu titik tumpu dengan A, maka tidak akan menghasilkan torsi. Jadi F1 nggak perlu kita perhitungkan.
Yang kita perhitungkan hanya F2, F3, F4 ya. Persamaan untuk torsi, jadi kita perlu ingat dulu torsi itu sama dengan kita pakai nilainya saja, jadi F dikalikan D ya. Dimana D-nya ini, F sama D-nya itu harus sudah saling tegak lurus seperti ini. Jadi kita cari F dan D yang tegak lurus. Kebetulan di sini tidak ada sudut yang dibentuk antara F dan D, jadi kita langsung pakai FD saja udah bisa ya. Maka kita akan mencari dulu yang pertama adalah torsi yang disebabkan oleh F2 di sini. Ya, F2 dulu. Jadi kita sebut sebagai torsi 2. Karena torsi yang satunya sama dengan 0 pasti ya. Torsi 1 nggak perlu dihitung, pasti 0. Kita hitung torsi 2. Jadi torsi 2 itu sama dengan F2 dikalikan D. Jadi F2-nya adalah 4 Newton, dikalikan jaraknya dia kemana? Ke poros, jadi 2. 4 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 8 Newton meter satuannya. Kemudian kita perlu juga membuat arah putarnya. Dan nanti kita akan membuat perjanjian ya. Kalau searah dengan arah jarum jam, arah putarnya maka dia positif. Kalau berlawanan maka dia negatif. Nah sekarang untuk yang ini, untuk yang F2 ini, dia akan berputar. Kalau porosnya di A, ditarik F2 ke bawah, pasti arah putarannya seperti ini. Dan ini adalah arah putaran yang searah jarum jam ya. Kalau dia searah jarum jam, berarti dia positif. Maka torsi 2 itu positif. Sekarang kita hitung torsi 3. Torsi 3 itu sama dengan F3. F3-nya 5. Kemudian dikalikan dengan jaraknya berapa ini? Dari F3 ke A. Jadi jaraknya 1 ditambah 2, 3. Jadi sama dengan 15 ya. 15 satuannya Newton meter. Kemudian kita lihat arah putarannya. Kalau porosnya ada di A, ditarik ke atas oleh F3, tentu batang ini akan bergerak seperti ini ya. Arah putarannya ke arah kiri seperti ini. Berarti dia akan melawan atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Maka nilainya negatif di sini. Kemudian yang torsi 4. Torsi 4 itu arahnya sama dengan torsi yang kedua ya. Tinggal kita kalikan 10. Jaraknya dari F4 ke poros A, 3 ditambah 1 ditambah 2, 6 berarti. 10 kali 6 sama dengan 60. Dan arah putarannya pasti searah jarum jam kayak gini. Jadi positif. Maka ini 60 positif Newton meter ya. Berarti kita tinggal mencari torsi total saja. Jadi sigma torsinya terhadap titik A, kita tulis seperti ini, sama dengan jumlahkan semuanya. 8 dikurang 15 ditambah dengan 60 ya. 8 dikurang 15 negatif 7. Negatif 7 ditambah 60. Jadi 53 ya. Positif 53 Newton meter. Berarti jawabannya yang C ya. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 28. Sebuah bola pejal mengeliling tanpa slip pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Percepatan linear bola tersebut jika diketahui percepatan gravitasinya G adalah titik-titik. Oke, jadi ini perlu kita gambarkan dulu biar soalnya terlihat lebih jelas ya. Jadi kita memiliki bidang miring seperti ini, kemudian ada bola pejal. Nah, dia bola pejal nanti berkaitan apa? Berkaitan dengan momen inersianya ya. Kemudian dia memiliki kemiringan yang nilainya adalah θ di sini, kemiringan bidangnya θ. Nah, pertanyaannya adalah percepatan linear bola. Jadi bola itu akan turun ke bawah nanti dengan percepatan A. Berapakah nilai A ini? Nah, untuk menganalisis soal ini, kita perlu gambarkan dulu diagram gaya yang terjadi pada bola pejal ini ya. Yang pertama, tentu saja dia akan punya gaya berat. Arahnya ke bawah, selalu ke bawah W itu. W kan, nilainya M kali G nanti. M kali G ini nggak ada angkanya, kita masukkan seperti ini. Kemudian dia akan menggelinding ya, akan menggelinding kayak gini, maka dia akan punya gaya gesek. Gaya geseknya arahnya kemana? Ke arah atas ini, berlawanan dengan arah geraknya kan, F gesek, kayak gini. Padahal geraknya dia ke bawah, berarti harus ada gaya yang arahnya ke bawah ya. Dapat dari mana? Dapat dari W ini, penguraian gayanya. Jadi W-nya kita uraikan, ada yang ke bawah sini, ada yang ke kiri seperti ini. Θ-nya akan pindah sini kan, θ. Jadi yang ini adalah W sin θ, karena dia di depan sudut. Yang ke bawah ini adalah W cos θ, karena dia ada di samping sudut. Lalu jika sudah menggambar gayanya seperti ini, kita tinggal melihat pergerakan dari bolanya ya. Yang pertama, bola itu bergerak ke bawah ya. Kalau kita lihat namanya pusat massa, dia akan bergerak lurus kan ke bawah. Kalau lihat pusat massanya, berarti kita analisis pakai gerakan yang translasi dulu. Nah, gerakan translasi itu berarti berlaku hukum 2 Newton yang sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yang bekerja adalah yang ke bawah, menarik dia itu kan yang arahnya ke kiri ini, W sin θ, yang menghambat dia adalah Fg. Jadi sigma F-nya adalah W sin θ dikurang dengan Fg, sama dengan M kali A.
W sin tetanya kita buka dulu, MG sin theta, W-nya kita ganti ya, karena jawabannya nggak ada W di sini, maka yang ada M-nya kita keluarkan. MG sin theta dikalikan dengan dikurangi dulu dengan FG sama dengan M kali A. Oke, kita simpan dulu, ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian pada saat yang sama bola itu juga berotasi dengan percepatan sudut kita beri nama alfa. Berarti ada gerak rotasi di sana. Nah, kalau dia bergerak rotasi maka berlaku juga hukum Newtonnya dengan rotasi, tetapi bukan pakai sigma F, tapi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, sigma torsi di sini adalah torsi yang muncul pada bola ini atau yang bekerja pada bola ini. Nah, gaya-gaya yang nempel atau gaya-gaya yang berhimpit dengan pusat rotasi porosnya di sini, di pusat rotasi bolanya itu tidak bekerja, tidak menimbulkan torsi. Jadi yang W ini nggak akan muncul torsi. Jadi satu-satunya torsi hanya diberikan oleh gaya gesek. Berarti torsinya sama dengan F gesek dikalikan jaraknya gaya gesek ke poros, tidak lain adalah jari-jarinya dia segini, R. Kemudian sama dengan I. I adalah momen inersia untuk bola pejal, artinya bola ini ada isinya. Kalau dia bola pejal itu momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. 2/5 mr kuadrat dikali alfa itu A per R. Jadi alfa percepatan sudut itu sama dengan percepatan linier dibagi dengan R-nya. Oke, kemudian R-nya bisa dicoret yang kanan kiri, atas bawah juga bisa kita coret. Jadi FG itu sama dengan 2/5 MA. Nah, kita sebut ini jadi persamaan 2 ya. Berikutnya tinggal disubstitusi. Persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Di sini ada FG, di sini ada FG. Kita substitusi jadinya MG kemudian sin theta dikurangi dengan FG. F-nya kita ganti 2/5 MA sama dengan MA. Berarti kita dapat MG sin theta itu sama dengan yang punya MA pindah ke kanan semua. Jadinya MA 1 MA ditambah 2/5 MA. Atau kita tulis sebelahnya di sini MG sin theta sama dengan MA ditambah 2/5 MA. Jadinya kan 7/5 MA ya. Lalu M-nya karena kanan kiri punya boleh kita coret ya, atau dibagi M semua habis. Nah, dari sini kita dapat nilai A-nya ya. Jadi A sama dengan 5-nya pindah kiri, jadi 5G sin theta dibagi dengan 7. Jadi A sama dengan 5G sin theta per 7 atau 5/7G sin theta ya. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 29, masih di materi dinamika rotasi. Dua benda masing-masing bermasa M1 4 kg, M2 2 kg dihubungkan dengan katrol bermasa 4 kg seperti tampak pada gambar. Gravitasi 10, maka percepatan yang dialami oleh M1 dan M2. Nah, sekilas soal ini mirip dengan soal yang ada pada dinamika linier ya, atau hukum Newton yang biasa. Yang membedakan di sini adalah di sini katrolnya itu ikut berputar karena katrolnya bermassa di sini. Kalau pada materi gaya sebelumnya itu dianggap katrolnya tidak punya massa. Kalau di sini katrolnya ada massanya. Untuk cara mengerjakannya sama saja, kita menggunakan hukum Newton tetapi ditambah dengan yang ada rotasinya ya. Kita mulai dari menggambar gaya-gaya dulu yang bekerja pada benda ini ya. Yang pertama ada M1, massanya 4 kg, jadi dia punya W1 di sini. Langsung kita masukkan angkanya, W1-nya berarti 40 Newton. Kemudian M2 dia juga akan punya W2. W2 berarti sama dengan 20 Newton. Nah, karena katrol ini nanti akan berputar, kalau kita lihat W1 dan W2 kan besarnya besar W1, berarti katrolnya akan berputar ke kiri. Karena katrol ini berputar, maka tegangan tali di sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda ya. Jadi pada sisi kiri kita misalkan dia akan punya tegangan tali T1 dan arahnya bolak-balik seperti ini. Ada yang bekerja pada katrol, ada yang bekerja pada M1. Yang sisi kanan dia akan punya tegangan tali T2. Arahnya juga sama, bolak-balik seperti ini ya, T2. Nah, nanti M1 akan turun dengan percepatan A, M2 akan naik dengan percepatan A, katrol akan berputar ke kiri dengan percepatan alfa. Jadi analisanya seperti itu. Berikutnya kita tinggal memasukkan hukum Newtonnya dulu ya. Kita pecah lagi, yang pertama untuk gerak translasinya dulu. Untuk gerak translasi, M1 dan M2 yang melakukan. Rotasi hanya katrol. Oke, kita mulai dari M1. M1 berarti berlaku sigma F sama dengan M1 dikali dengan A. Sigma F-nya adalah W1 dikurang T1 sama dengan M1 kali A. W1 karena dia ke bawah di sini, kemudian T1 karena dia ke atas, kemudian M1 kali A ya.
W1-nya kita masukkan 40, dikurang T1-nya kita belum tahu, sama dengan M1-nya adalah 4 dikali A. Simpan dulu jadi persamaan 1 ya. Dengan cara yang sama, gunakan sigma F sama dengan M2 dikali A lagi. M2 bergeraknya ke kanan, ke atas. Jadi ini ada T2 yang narik dia ke atas, ada W2 yang menarik dia ke bawah. Jadi penggeraknya adalah T2. Maka kita buat di sini T2 dikurang W2, langsung kita masukkan angkanya atau ditulis dulu boleh. W2 sama dengan M2 dikali A. T2-nya kita juga belum tahu, minus W2-nya adalah 20 sama dengan M2-nya 2 dikali A, persamaan 2. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang berotasi. Siapa dari 3 benda itu yang berotasi? Katrol ya. Karena dia berotasi, maka kita akan gunakan hukum Newton rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita akan gambar lagi katrolnya di sini ya. Jadi ini ada katrol, kemudian ke bawah ada T1, di sini ada T2. Padahal arah putarannya ke arah kiri seperti ini. Berarti momen gaya yang diberikan oleh T1 itu yang memutar, kemudian yang T2 arahnya berlawanan. Jadi torsinya di sini adalah karena arah putarannya ke kiri, T1 dikurang T2 ya. Kalau arah putarannya nanti katrolnya ke kanan, ya tinggal dibalik T2 minus T1 gitu aja. Ini adalah F-nya, T1 minus T2 itu adalah gayanya, sigma F-nya. R-nya adalah jaraknya gaya ke poros putaran, tidak lain adalah jari-jari atau R di sini. R dikalikan I, momen inersia katrol ini. Nah, kalau dia katrol itu memiliki momen inersia itu seperti silinder pejal. Jadi I katrol atau I silinder pejal itu nilainya sama dengan 1/2 mr kuadrat ya. Jadi kita masukkan nilai I-nya adalah 1/2, M-nya adalah M katrol dikalikan R kuadrat dikalikan alfa. Alfanya kita ganti jadi A/R. Kita sederhanakan jadinya T1 dikurang T2 dikali R sama dengan setengah dikalikan massa katrolnya sudah diketahui 4. Kita tulis di sini 4 dikalikan R-nya kita coret 1 dulu ya. R dengan R, maka tinggal kali R dikali A. R-nya bisa kita coret 1 lagi. 2-nya dengan 4 kita coret 1 lagi. Jadi dapatnya adalah 2. Jadi kita punya T1 minus T2 sama dengan 2A. Persamaan 3. Nah, berikutnya tinggal kita selesaikan. Untuk dapat nilai A, kita tinggal masukkan T1 yang ada di persamaan 1. Dan T2 yang ada di persamaan 2 ya, masukkan ke persamaan 3. Kita susun ulang dulu ya. Jadi ini kita pindah tempat. 40 dikurang 4A sama dengan T1. T1-nya pindah kanan, A-nya pindah kiri. Kemudian yang ini T2-nya kita biarkan sama dengan 2A plus 20. Oke, kita akan gunakan nilai T1-nya ini dan nilai T2-nya ini. Masukkan ke persamaan 3. Sehingga kita akan memiliki, karena lebih dari satu suku, baiknya kita kurung dulu. 40 dikurang 4A dikurangi T2-nya adalah 2A ditambah 20 sama dengan 2A. Jadi 40 dikurang 4A dikurang 2A dikurang 20 sama dengan 2A ya. Kita hitung yang angka 40 dikurang 20 adalah 20 sama dengan yang ada A-nya pindah semua ke kanan. 2A plus 4A kemudian plus lagi 2A. Berarti kita dapat 20 sama dengan 8A. Yang berarti nilai A-nya atau percepatan linearnya adalah 20 dibagi 8 atau 10/4 ya. Atau 10 dibagi 4. Sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 30. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10⁻³ kemudian kecepatan awal sudutnya 5 radian per second. Kemudian agar benda berhenti pada waktu 2,5 sekon, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan mencari besarnya torsinya atau momen gaya yang harus bekerja supaya bendanya berhenti ya. Jadi di sini kita memiliki omega awalnya atau omega nolnya adalah 5 radian per second. Kemudian kita memiliki omega T-nya. Omega T-nya pasti 0 karena dia berhenti. Dan kita memiliki waktunya itu sama dengan 2,5 second. Artinya dari ketiga ini kita bisa mencari alfa ya. Alfanya bisa kita cari dulu. Pakai persamaan yang mana? Kita gunakan persamaan omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T ya. VT sama dengan V0 plus AT itu sama juga.
Omega T di sini nilainya adalah 0, kemudian omega 0-nya adalah 5 radian per second. Nah, karena di sini diperlambat, berarti kita pakai yang negatif ya. Ini kan plus minus persamaannya. Negatif, alfanya kita tidak tahu, dikalikan T-nya adalah 2,5. Jadi kita punya 2,5 alfa sama dengan 5 ya. Kita pindah ke kiri. Jadi alfanya sama dengan 2, satuannya radian per second kuadrat. Ini perlambatan sudutnya. Kemudian kita akan mencari momen gaya. I atau torsi momen gaya itu sama dengan I dikali dengan alfa. Momen inersianya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Diketahui di soal ini. Dikalikan dengan alfanya sudah kita cari yaitu 2. Dikali dengan 2 ya. Maka kita akan mendapatkan torsinya atau momen gayanya adalah 2,5 kali 2, 5 kali 10 pangkat negatif 3. Satuannya Newton meter. Maka jawabannya adalah yang C. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk soal latihan sekaligus prediksi ya untuk teman-teman yang akan melaksanakan PAS. Sekian untuk videonya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.